Bayangkan skenario ini sejenak. Anda lagi duduk santai di rumah, terus tiba-tiba polisi mendobrak pintu dan menahan Anda. Wah, pasti kaget dong. Alasannya apa? Nah, alasannya baju berwarna merah yang Anda pakai hari ini ternyata baru saja dilarang oleh pemerintah. Hah? Dilarang? Iya, dilarang melalui sebuah undang-undang yang baru akan disahkan besok pagi. Oh, itu sih sangat tidak masuk akal. Pasti Anda akan langsung protes keras kan? Bilang kalau itu tidak adil dan mereka tidak bisa menghukum pakai aturan dari masa depan. Tepat sekali. Dan teriakan soal tidak adil itu, ya sebenarnya bukan cuma reaksi emosional sesaat loh. Betul, tanpa sadar Anda itu sedang memanggil sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih dalam daripada pasal-pasal tertulis manapun. Iya, Anda sedang memanggil apa yang menjadi akar dari seluruh sistem peradilan kita. Sesuatu yang sangat fundamental. Dan akar itulah yang menjadi fokus penelusuran mendalam kita hari ini. Terutama untuk Anda para mahasiswa hukum atau siapapun yang penasaran gimana keadilan itu dirancang. Kita punya satu misi yang jelas hari ini. Yaitu membongkar infrastruktur tak kasat mata dari sistem hukum kita kan? Benar sekali. Hari ini kita berbekal referensi yang sangat tajam, yaitu catatan kuliah dari Bapak M. Faisal Rahendra Lubis. Dari Universitas Islam Sumatera Utara ya? Betul. Materi pengantar ilmu hukum pertemuan ke-7 tahun 2025. Lewat materi ini, kita akan membedah tuntas sebuah konsep yang dikenal sebagai asas hukum. Ini topik yang krusial banget. Soalnya seringkali di masa awal studi, kita itu terjebak cuma ngafalin pasal demi pasal. Iya, padahal pasal itu kan gampang diubah. Nah, itu dia. Pasal bisa direvisi atau dihapus kapan saja oleh pembuat kebijakan, tapi asas hukum pemikiran dasar di baliknya itu ibarat kompas yang nggak pernah berubah arah. Oke, mari kita bedah gagasan abstrak ini. Waktu saya baca materi ini, hal pertama yang menarik perhatian saya adalah gimana para ahli mendefinisikan asas hukum. Ya, ada beberapa pandangan ahli di situ. Salah satunya pakar dari Belanda, Van Eyck Mahomes. Dia secara spesifik memperingatkan kita untuk tidak menganggap asas ini sebagai norma yang konkret. Maksudnya bukan aturan yang saklek gitu ya? Iya, ini bukan aturan tilang di jalan raya. Ini cuma petunjuk. Nah, saya sempat kepikiran sebuah analogi. Boleh, silakan. Analogi gimana tuh? Bayangkan sistem hukum itu kayak ponsel pintar Anda. Ada banyak aplikasi kan? Betul, ada aplikasi chatting, media sosial. Nah, dalam hukum ada aplikasi urusan pidana, ada aplikasi buat pajak. Itu adalah undang-undangnya. Oke, masuk akal. Terus asas hukumnya di mana? Asas hukum ini adalah sistem operasinya. Anda kan nggak pernah berinteraksi langsung sama sistem operasi. Tapi Kalau sistemnya mati, semua aplikasinya nggak bisa jalan. Wah, analogi yang sangat akurat. iya kan? Itu jauh lebih pas daripada sekedar menganggap asas itu sebagai fondasi bangunan yang mati. Fondasi kan kaku ya. Betul, fondasi gedung itu kaku. Tapi sistem operasi, seperti halnya asas hukum, itu hidup dan dinamis. Mufti Faisal di catatannya mengutip Pattern, seorang ahli hukum. Oh iya, yang bilang asas itu nggak pernah kehabisan kekuatan. Tepat. Pattern menyatakan bahwa meski asas sudah melahirkan satu aturan, dia nggak berhenti di situ. Asas akan terus memproduksi aturan-aturan baru seiring berjalannya zaman. Bisa tolong kasih gambaran nyata nggak tentang mesin pembuat aturan ini? Maksud saya, gimana sebuah asas yang umurnya udah kuno bisa melahirkan hukum di era modern sekarang? Boleh. Ambil contoh asas perlindungan terhadap hak milik. Ini ide abstrak yang udah ada sejak manusia mulai bercocok tanam ribuan tahun lalu. Idenya sesederhana, jangan ambil barang orang lain gitu. Persis. Apa yang menjadi milik Anda tidak boleh dirampas secara paksa oleh orang lain. Nah, di abad ke-19, asas ini melahirkan aturan yang melarang orang mencuri kuda. Oh, oke. Sekarang kan jarang banget ada orang nyuri kuda ya. Iya kan? Aplikasi atau undang-undang tentang pencurian kuda mungkin udah jarang dipakai, tapi sistem operasinya, asasnya tetap bekerja. Oh, saya ngerti. Dia melahirkan aplikasi baru. Benar. Melahirkan undang-undang ITE misalnya, untuk mencegah orang meretas dan mencuri aset kripto Anda. Wah, luar biasa. Asasnya persis sama ya. Sama persis, cuma dieksekusi dalam bentuk norma yang berbeda sesuai zaman.
Jadi satu asas bisa menjelma jadi ratusan undang-undang yang berbeda. Dan ada satu pandangan lagi di materi ini, dari Satjiptor Harjo, yang bikin saya tertegun. Tentang nilai etis ya? Iya, beliau menyatakan bahwa asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Membaca peraturan hukum berarti menemukan pertimbangan etis di baliknya. Itu poin yang sangat dalam. Ini benar-benar ubah cara pandang saya loh. Artinya, setiap kali kita melihat rambu lalu lintas atau membaca kontrak bisnis yang super membosankan, kita tuh sebenarnya, Sedang melihat etika yang dipaksakan secara halus. betul, sedang melihat etika, bukan cuma teks mati. Hukum itu pada dasarnya adalah moralitas sebuah masyarakat yang diterjemahkan ke bahasa negara. Negara kan nggak bikin hukum di ruang hampa. Itu manifestasi dari tuntutan etis bahwa pihak yang kuat, perusahaan besar, nggak boleh mengeksploitasi pihak yang lemah, yaitu konsumen. Jadi asaslah yang menyuntikkan ruh moral ini ke dalam tubuh hukum yang kaku itu ya. Sangat puitis, tapi memang begitu kenyataannya. Oke, ngomong-ngomong soal ruh moral ini. Waktu saya baca bagian selanjutnya dari catatan ini, saya nemu satu garis pemisah yang lumayan bikin saya bingung. Bingung di bagian mana? Catatan Pak M. Faisal kan dengan tegas membedakan antara asas dan norma. Katanya asas itu abstrak, norma itu real. Asas itu ide, norma itu eksekusi. Sampai di situ masih gampang dipahami kan? Masih. Tapi ada perbedaan ketiga yang bunyinya begini. Asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma mempunyai sanksi hukum. Ah ya, bagian itu sering bikin orang nyengir. Jujur aja, ini terdengar bermasalah buat saya. Sebagai mahasiswa hukum atau orang awam, kalau saya tahu ada aturan dasar, tapi nggak ada hukumannya kalau dilanggar. Mengapa Anda harus peduli? Iya. Mengapa sebuah ide yang nggak bisa menjarain atau mendenda siapapun dianggap super penting? Kedengarannya kayak, macan ompong. Kebingungan Anda itu sangat masuk akal loh, karena selama ini kita terbiasa menyamakan hukum dengan hukuman. Iya kan? Kalau melanggar ya dihukum. Tapi mari kita lihat mekanisme kerjanya secara terbalik. Bayangkan, ada sekelompok mafia di sebuah pasar. Oke, mafia pasar. Terus mereka bikin aturan. Setiap pedagang wajib store 10% dari keuntungannya setiap bulan. Kalau nggak bayar, tokonya dibakar. Pertanyaannya, apakah ini aturan yang real? Wah, real banget. Apakah ada sanksinya? Sangat jelas tokonya dibakar. Itu ancaman yang efektif. Tapi apakah itu hukum? Tentu bukan, itu pemerasan namanya. Nah, kenapa itu disebut pemerasan? Karena tidak ada asas hukum yang mendasarinya. Nggak ada konsensus etis masyarakat yang ngasih mereka hak buat malak. Oh, oke. Saya mulai paham arahnya. Sekarang bandingkan dengan negara yang memungut pajak penghasilan sebesar 10% dan ada denda kalau menolak bayar. Secara fisik tindakannya sama ya, mengambil paksa uang dari kantong kita. Betul, tapi kenapa yang satu pemerasan dan yang satu penegakan hukum? Jawabannya karena pajak itu dilandasi asas hukum. Sebuah ide abstrak tentang kesejahteraan bersama dan gotong royong itu ya. Tepat, untuk membiayai fasilitas publik. Saya melihat polanya sekarang. Jadi, sanksi itu ibarat pistol. Analogi yang bagus, teruskan. Kalau pistol dipegang orang tanpa landasan etis, itu murni kejahatan. Tapi asas hukum inilah yang ngasih lencana kepolisian kepada negara, supaya mereka berhak pakai pistol itu. Luar biasa. Tanpa asas, hukum yang punya sanksi cuma sekedar tirani. Kekuatan asas bukan buat menghukum Anda secara individu. Tapi buat membatasi negara. Betul, untuk mengendalikan negara. Memastikan bahwa pedang keadilan gak ditebaskan seenaknya. Asas ngasih legitimasi filosofis pada setiap ancaman hukuman di undang-undang. Pencerahan yang sangat menarik. Nah, sekarang mari kita bawa konsep ini ke ruang sidang yang sesungguhnya. Boleh? Gimana cara kerjanya di lapangan, kan? Ya, kalau asas ini adalah sistem operasi yang mencegah kesewenang-wenangan negara, gimana dia mecahin masalah nyata? Di catatan ini disebut asas berfungsi menjaga konsistensi. Ketaatan asas ya? Dicontohkan soal asas pasif bagi hakim dalam hukum acara perdata. Itu mekanismenya gimana? Kita buat skenario aja. Bayangkan ada dua tetangga bertengkar soal batas tanah. Kita panggil aja Budi dan Andi. Oke, Budi dan Andi masuk pengadilan. Hakim mulai periksa sertifikat, dengerin saksi soal posisi pagar, tapi di tengah sidang, hakim tiba-tiba nemu fakta lain yang nggak ada hubungannya sama tanah. Fakta apaan tuh? Misalnya, hakim nyadar kalau si Andi ini ternyata nunggak utang cicilan mobil ke bank. Wah, gawat tuh. Nah, pertanyaannya,
Bisakah hakim tiba-tiba bilang, oke, saya nggak cuma mutusin soal tanah, tapi saya juga akan sita mobil Andi untuk lunasin utang banknya? Insting saya sih bilang nggak bisa ya. Kan pihak banknya aja nggak ada di situ buat nuntut. Memang nggak bisa, tapi kenapa? Nah itu, bukankah hakim tugasnya menegakkan keadilan secara menyeluruh? Kenapa dilarang? Disinilah asas pasif bagi hakim beroperasi. Asas ini ngasih instruksi bahwa di ranah perdata, hakim itu cuma wasit yang pasif. Jadi dia cuma boleh meriksa apa yang digugat aja? Persif. Hakim cuma memeriksa apa yang secara spesifik dibawa oleh para pihak yang berkonflik. Hakim dilarang berubah jadi detektif yang nyari-nyari kesalahan lain. Untuk memastikan pengadilan perdata itu tetap jadi ruang penyelesaian sengketa individu ya? Betul, bukan ajang negara ikut campur urusan pribadi warga yang lagi nggak dipermasalahkan. Logis banget. Asas ini memaksa hakim untuk tetap di jalurnya. Itu fungsi pertamanya. Nah, fungsi keduanya yang disebut di catatan ini, sejujurnya, kerasa kayak senjata pamungkas pas sistem hukum lagi kacau balau. Oh, yang soal menyelesaikan konflik antar atuhan. Iya, kan sering ya kita dengar berita ada undang-undang tingkat nasional bilang A, tapi peraturan pemerintah daerah malah bilang B. Ya, tumpang tindih regulasi. Buat warga negara, itu mimpi buruk birokrasi loh. Terus gimana asas ngeberesin kebuntuan ini? Ingat analogi sistem operasi tadi, komputer kan punya protokol darurat kalau ada dua aplikasi rebutan memori yang sama. Ah, iya? Hukum kita juga punya troubleshooting otomatis. Namanya lex superior derogat legi inferiori. Bahasa Latin emang selalu bikin semuanya kedengaran lebih dramatis ya? Haha, iya. Tapi intinya simple. Sederhananya, aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah kan? Betul. Bayangkan Pemda bikin aturan melarang produk luar kota masuk demi melindungi pedagang lokal. Oke. Tapi di tingkat nasional, ada undang-undang perdagangan yang jamin kebebasan distribusi barang antar daerah. Tabrakan tuh. Kalau masuk pengadilan gimana? Hakim nggak bakal buang waktu mikirin mana yang lebih cuan secara ekonomi. Hakim langsung tarik asas darurat ini, lex superior. Karena undang-undang nasional hierarkinya lebih tinggi. Tepat. Maka otomatis peraturan daerah itu dikesampingkan atau dianggap nggak mengikat lagi di kasus tersebut. Wah, kebayang sih. Tanpa asas ini pasti kacau banget. Tiap instansi bakal ngotot aturan mereka yang bener. Makanya hierarki itu diselamatkan oleh asas. Menarik. Terus ada fungsi ketiga dari asas yang dibahas, yaitu sebagai rekayasa sosial atau social engineering. Ini konsep yang sangat ambisius dari hukum. Iya, saya baca ini dan ngerasa, wow, asas ternyata nggak cuma ngejaga sistem, tapi bisa maksa masyarakat buat berubah. Ada contohnya kan di materi? Ada. Dicontohkan pergeseran dari yang dulunya nggak ada keharusan pakai pengacara di pengadilan, menjadi keharusan buat mewakilkan. Nah, konsep rekayasa sosial ini ngelihat hukum bukan sekedar cermin pasif dari masyarakat. Hukum itu kemudi kapalnya. Gimana tuh proses ngerubahnya? Dulu peradilan sering berantakan karena pihak yang berperkara nggak ngerti prosedur. Negara akhirnya pakai asas profesionalisme peradilan. Maksudnya menetapkan standar baru. Iya. Dengan menetapkan asas baru bahwa pencarian keadilan yang kompleks harus ditangani ahlinya, otomatis norma di lapangan berubah. Masyarakat direkayasa untuk mulai pakai jasa advokat. Wow, jadi asas punya kekuatan buat memahat bentuk peradaban baru ya? Benar sekali. Ngomong-ngomong, sejauh ini kita bahas asas seolah-olah dia ini hukum fisika universal loh. Maksudnya kayak gravitasi. Iya, gravitasi kan berlaku di Jakarta, di London, di Tokyo, sama aja. Tapi pas saya baca bagian terakhir materi ini, kenyataannya beda jauh. Asas hukum ternyata nggak selalu universal ya. Iya, banyak asas yang ternyata spesifik banget, dibentuk oleh sejarah, geografi, atau agama tertentu. Ini eksplorasi yang memikat banget. Mari kita bahas beberapa pengecualian budaya itu. Yuk, kita mulai dengan sesuatu yang disebut the binding force of precedent. Itu tulang punggungnya sistem hukum Anglo-Saxon. Asas ini menggarisbawahi bahwa putusan hakim masa lalu akan mengikat hakim-hakim di masa depan untuk perkara yang sama persis. Ini kan mirip banget sama drama pengadilan Amerika yang sering kita tonton. Yang pengacaranya teriak-teriak bahwa kasus lama? Iya, yang tiba-tiba berdiri terus bilang yang mulia berdasarkan kasus Smith versus negara bagian Texas tahun 95. Terus hakimnya langsung nurut. Iya, itu visualisasinya. Kenapa sih mereka nganut asas itu, sementara kita di Indonesia yang pakai sistem Eropa kontinental kan condong ke kitab undang-undang, bukan ke putusan masa lalu?
Ini ada kaitan erat sama sejarah kekuasaan mereka. Di Inggris kuno, tempat lahirnya Anglo-Saxon, hukum itu nggak dibikin sepihak sama raja yang duduk santai di istana. Terus, dari mana asalnya? Hukum tumbuh dari kebiasaan komunitas lokal yang diputus sama hakim-hakim yang keliling dari satu desa ke desa lain. Oh, hakim keliling. Iya, mereka yakin kalau kebijaksanaan dari kasus nyata di lapangan itu jauh lebih bisa diandalkan daripada teori abstrak di buku tebal. Jadi buat menjaga kepastian juga dong. Kalau tetangga saya nggak dihukum karena ngebela diri, saya juga nggak boleh dihukum. Persis seperti itu cara berpikirnya. Masuk akal buat sejarah mereka. Tapi buat kita di Indonesia, kita punya asas andalan sendiri untuk jamin kepastian yang ada di pengecualian kedua di materi ini. Asas legalitas, kan? Betul. Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Yang intinya, nggak ada perbuatan yang bisa dihukum kecuali udah ada undang-undang yang ngatur sebelumnya. Ada di pasal 1 ayat 1 KUHP kita. Nah, ini nyambung ke skenario baju merah di awal tadi kan? Iya. Asas legalitas ini lahir justru sebagai reaksi terhadap kekuasaan monarki Eropa zaman dulu yang sering ngehukum lawan politik sembarangan. Bikin aturan sesuka hati setelah musuhnya ngelakuin sesuatu ya? Betul. Dengan mengadopsi asas ini, sebuah negara itu ibarat berjanji kalau kekuasaannya dibatasi cuma pada apa yang udah tertulis dan diumumkan ke publik. Itu adalah janji tentang transparansi mutlak. Janji yang sangat melegakan. Nah, pengecualian ketiga yang dibahas adalah asas restitutio in integrum, memulihkan ke keadaan semula. Ini sangat kental di hukum adat. Dan ini menarik, karena ini menantang konsep modern kita soal penjara loh. Coba ceritakan perspektif Anda soal ini. Kan biasanya kalau ada pencuri solusinya di penjara. Tapi di banyak sistem hukum adat di Indonesia, masukin orang ke penjara itu malah dianggap kegagalan sistem. Kenapa bisa gitu? Mari kita lihat dinamika desa tradisional. Bayangkan ada orang nyuri ternak tetangga. Dalam hukum barat, pelakunya dipenjara. Selesai. Keadilan ditegakkan. Bagi mereka iya, tapi dalam hukum adat dengan asas restitutio in integrum, masukin pencuri ke penjara justru bikin masalah baru. Keluarga pencuri kehilangan pencari nafkah, anak-anaknya kelaparan. Dan hubungan antar keluarga di desa itu malah rusak permanen ya? Betul, luka sosialnya malah makin menganga. Terus, gimana cara asas ini memulihkan keadaan? Sistem hukum adat bakal maksa pelaku buat balikin kerugian, misalnya ganti ternaknya jadi 2 kali lipat. Terus, cuma gitu aja? Enggak, cuma itu, dia juga harus biayain upacara adat, makan bareng seluruh desa buat minta maaf secara terbuka. Wow. Asasnya itu bukan sekedar menyakiti pelaku, tapi menjahit kembali kain sosial yang robek supaya desa bisa normal lagi. Mekanisme resolusi konflik yang luar biasa manusiawi. Tapi, ngomongin soal kemanusiaan dan batasan, pengecualian keempat ini benar-benar bikin saya pengen jadi devil's advocate. Waduh, silakan. Asas yang mana ini? Ada asas Latin yang bunyinya cogitationis poenam nemo patitur. Tidak seorang pun dapat dihukum karena apa yang dipikirkannya. Betul. Hukum cuma bisa menghukum tindakan fisik. Di hukum sekuler ini mutlak banget. Tapi, materi Bapak M. Faisal menyoroti bahwa dalam hukum Islam, berniat jahat aja udah bisa jadi sebab orang dihukum di bawah hukum agama tersebut. Niat batin punya bobot konsekuensi. Iya. Nah, kalau boleh saya berdebat ya, bukankah secara moral, kalau saya udah merencanakan penipuan dengan sangat sadar dan rinci di kepala saya, karakter saya emang udah terbukti rusak? Argumen yang valid. Terus? Bukankah wajar kalau hukum terutama yang berlandaskan agama mulai menghitung niat jahat itu? Kenapa hukum sekuler malah melindungi pikiran busuk? Ini perdebatan filosofis yang udah berabad-abad loh. Anda benar, secara moral niat busuk itu ngerusak tatanan etika individu. Tapi hukum sekuler menolak menghukum pikiran, itu bukan karena ngebela pikiran jahatnya. Terus karena apa dong? Murni karena masalah pembuktian dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Manusia kan nggak bisa baca pikiran manusia lain. Bener juga. Bayangkan kalau negara dikasih izin ngehukum pikiran. Kita bakal masuk era otoritarian. Rezim bisa nuduh siapa aja punya niat makar tanpa perlu bukti fisik satupun. Jadi ini lebih soal mencegah tirani pemerintah daripada ngebela niat jahat seseorang. Sangat tepat. Namun, di kerangka hukum Islam, aksioma dasarnya beda sama sekali. Gimana tuh perbedaannya? Asas di hukum agama beroperasi di bawah keyakinan akan adanya hakim yang maha mengetahui. Tuhan bisa melihat batin manusia dengan presisi absolut tanpa bias.
Oke, jadi masalah pembuktian itu nggak berlaku di ranah spiritual. Persis, konsekuensi niat itu sangat nyata, entah sanksi spiritual kelak atau sanksi moral di dunia oleh komunitas yang meyakininya. Berarti landasan filosofisnya beda alam ya. Yang satu rasionalitas sekuler, yang satu keyakinan spiritual. Keduanya bagian tak terpisahkan dari lanskap keadilan. Kesimpulan yang sangat indah. Wah, ini benar-benar bikin otak saya kerja keras hari ini. Lumayan panas ya diskusinya. Banget. Kita udah ngelewatin penelusuran yang sangat intens dari catatan Pak Mufaisal Rahendra Lubis. Kita udah ngebongkar bahwa asas hukum itu adalah sistem operasi tak kasat mata. Perangkat lunak tanpa sanksi yang justru ngasih nyawa ke hukum bersangsi. Iya, dan kita ngelihat gimana asas melerai konflik antar undang-undang, membatasi hakim, merekayasa budaya masyarakat, sampai beradaptasi dengan keyakinan tiap peradaban. Sangat komprehensif. Nah, bagi Anda yang belajar ini secara akademis, pesan utamanya jelas banget. Kalau mau menang perdebatan hukum, jangan cuma ngapalin pasal. Telusuri sistem operasinya. Karena mereka yang paham asas hukum adalah mereka yang punya kendali atas logika peradilan itu sendiri. Betul sekali. Dan untuk menutup sesi mendalam kita kali ini, saya pengen ngajak Anda, para pendengar, buat bawa konsep berat ini ke kehidupan sehari-hari. Keluar dari ruang sidang, Iya, kita letakkan di ruang keluarga Anda atau di kantor. Kita kan hirup di jaringan aturan kita sendiri kan? ada norma nggak tertulis di pertemanan atau rumah tangga. Betul. Pasti ada aturan. Jangan ngelakuin ini, kalau melanggar nanti diasingkan atau dimarahi. Iya, selalu ada sanksi sosialnya. Pertanyaan saya, pernah nggak Anda coba cari tahu apa asas atau sistem operasi di balik aturan pribadi tersebut? Wah, ini provokatif nih. Coba pikirkan, apakah aturan di keluarga Anda itu dilandasi oleh asas cinta dan perlindungan? Atau jangan-jangan dilandasi asas kontrol dan ketakutan? Itu bisa ngubah banyak hal kalau kita sadar. Sangat bisa. Kalau Anda bisa mengidentifikasi sistem operasi tak kasat mata di hidup Anda nggak cuma paham kenapa konflik sering terjadi. Anda punya kunci buat memperbarui sistem itu dari akarnya. Tepat. Selamat mendiagnosis sistem operasi di sekitar Anda, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.